Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Mariam Deputri dengan NIM 209250099. Saya merupakan mahasiswa program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis, Universitas Wanita Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Analisis Masalah Kepatuhan Perpajakan pada Pelaku UMKM E-commerce di Indonesia. Perkembangan teknologi membuat banyak pelaku UMKM mulai memanfaatkan e-commerce seperti marketplace dan media sosial untuk mengembangkan usahanya. Selain memberikan peluang bagi UMKM, perkembangan ini juga berpotensi meningkatkan penerimaan pajak negara. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum patuh terhadap kewajiban perpajakannya karena kurangnya pemahaman, rendahnya kesadaran, serta proses administrasi yang dianggap rumit. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan pelaku UMKM e-commerce di Indonesia, serta mencari solusi untuk meningkatkannya. Pajak e-commerce adalah kewajiban perpajakan yang dikenakan kepada pelaku usaha yang menjalankan kegiatan jual beli barang atau jasa melalui media elektronik, seperti marketplace, website, aplikasi, maupun media sosial. Pada dasarnya, tidak terdapat jenis pajak baru yang dikhususkan diberlakukan untuk e-commerce. Pelaku usaha yang bertransaksi secara online tetap mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku, sebagaimana pelaku usaha konvensional. Pengembangan e-commerce di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat, seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin luasnya penggunaan internet. Kondisi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Selain membuka peluang bisnis yang lebih besar, perkembangan e-commerce juga menjadi potensi bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Pelaku usaha menjalankan bisnis melalui e-commerce tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kepatuhan perpajakan. Kewajiban tersebut meliputi memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) apabila telah memenuhi persyaratan, melakukan pencatatan transaksi usaha, menghitung dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta melaporkan surat pemberitahuan SPT tahunan secara tepat waktu. Salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada pelaku usaha e-commerce adalah pajak penghasilan PPH. Pajak ini dikenakan atas penghasilan atau keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha. Besarnya pajak yang harus dibayarkan tergantung pada ketentuan perpajakan yang berlaku dan kondisi ini masing-masing wajib pajak. Selain pajak penghasilan, pelaku usaha tertentu juga dapat dikenai pajak pertambahan nilai (PPN). PPN dikenakan atas persyaratan barang kena pajak atau jasa. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mulai memberlakukan pemungutan pajak penghasilan atau PPH pasal 22 bagi pedagang online di marketplace mulai 1 Agustus 2026. Sebelumnya, per 1 Juli 2026, DJP telah menunjuk 4 marketplace sebagai pemungut pajak, yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Melalui mekanisme ini, marketplace akan memungut PPH pasal 22 dari penghasilan pedagang, mencantumkannya dalam invoice elektronik, kemudian menyetorkan dan melaporkannya ke kas negara secara elektronik. DJP menyebut penunjukan keempat marketplace telah mempertimbangkan kesiapan sistem dan administrasi. Sementara itu, selama masa transisi hingga 1 Agustus, marketplace diberikan waktu untuk melakukan penyesuaian sistem serta sosialisasi bersama DJP kepada para pedagang online. Dalam penelitian ini digunakan ilustrasi perhitungan pajak terhadap pelaku UMKM e-commerce. Misalnya, suatu usaha memiliki omset sebesar 50 juta rupiah per bulan atau 600 juta rupiah dalam 1 tahun. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, omset hingga 500 juta rupiah memperoleh fasilitas tidak dikenai PPh final. Dengan demikian, dasar pengenaan pajak menjadi 100 juta rupiah. Selanjutnya, dikenakan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5%. Sehingga pajak yang harus dibayar adalah sebesar Rp500.000 dalam 1 tahun. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan perpajakan pelaku UMKM e-commerce. Faktor tersebut antara lain kurangnya pemahaman mengenai perpajakan, rendahnya kesadaran wajib pajak, minimnya sosialisasi, administrasi yang dianggap rumit, serta belum optimalnya pemanfaatan layanan perpajakan digital. Penerimaan pajak adalah uang yang dikumpulkan pemerintah untuk membiayai
membiayai layanan publik, pendidikan, infrastruktur, dan subsidi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa, diukur dengan indeks harga konsumen. Awal 2025, pajak rendah karena transisi Cortex. Meski mulai pulih, deflasi 0,09% menekan harga dan ekonomi. Maret 2025, melonjak ke 400,1 triliun, aktivitas konsumsi meningkat karena Ramadan. Inflasi naik wajar 1,65% dan sistem perpajakan mulai stabil, pajak rebound kuat. Kuartal 1 2025, penerimaan pajak naik 3 kali lipat dari Januari ke Maret. Seiring stabilnya inflasi dan pulihnya sistem, ada korelasi positif lemah konsumsi naik, harga naik, PPN naik. Namun di Januari-Februari, inflasi turun tapi pajak tak jatuh drastis karena faktor Cortex lebih dominan. Sebagai wajib pajak, pelaku UMKM memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu memiliki NPWP, mencatat setiap transaksi usaha, membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, serta melaporkan SPT tahunan secara tepat waktu. Apabila kewajiban perpajakan tidak dipenuhi, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administrasi, keterlambatan pembayaran maupun pelaporan pajak, serta pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, kepatuhan perpajakan sangat penting untuk menghindari risiko hukum maupun kerugian finansial. Diperlukan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada pelaku UMKM. Selain itu, pemanfaatan layanan perpajakan digital serta penggunaan aplikasi pembukaan digital juga dapat mempermudah proses pencatatan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi, penyederhanaan administrasi, perpajakan, mengembangkan layanan digital yang lebih mudah diakses, serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sebagai rekomendasi, pemerintah diharapkan terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi perpajakan, menyederhanakan proses administrasi, serta mengoptimalkan layanan digital. Sementara itu, pelaku UMKM diharapkan semakin sadar akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai analisis masalah kepatuhan perpajakan pada pelaku UMKM e-commerce di Indonesia. Dari hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa perkembangan e-commerce telah memberikan peluang yang sangat besar bagi pertumbuhan UMKM di Indonesia. Saya menyadari dalam penyampaian ini masih terdapat kekurangan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dosen serta teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menyimak presentasi ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.